Untungnya bos besar yang disekap di dalam bagasi berhasil selamat dan keluar dari mobil tanpa mengalami luka yang fatal. Namun seperti pepatah kuno yang mengatakan air susu dibalas dengan air aki, alih-alih berterima kasih kepada Jungmun setelah diselamatkan, bosnya Don Lee justru berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menikamnya. Beruntung tikaman pertama hanya mengenai lengannya dan tidak berselang lama Don Lee datang dan langsung menahan pisau yang dibawa oleh bosnya. Sampai di sini diperlihatkan flashback kalau bos besar menerima perintah untuk menghabisi Jungmun dari seseorang misterius yang sepertinya lebih punya power dari para mafia, sehingga dia sendiri tidak berani untuk membantahnya. Lalu sebelum pergi, dia pun sempat berkata kepada Don Lee untuk berhati-hati akan adanya pengkhianat yang semakin menambah teka-teki siapa dalang di balik semua kejadian itu. Karena tidak hanya mereka berdua, melainkan Tae-su juga pernah menerima orderan untuk menghabisi Jungmun, bahkan saat dirinya masih berada di dalam penjara. Setelah kejadian itu, Jungmun yang penasaran sempat bertanya kepada Don Lee siapa orang yang memberi perintah untuk menghabisinya. Namun karena Don Lee sendiri juga tidak tahu siapa orangnya, dia pun berniat untuk menanyakannya langsung kepada bos Don Lee suatu saat nanti. Di sisi lain, Inspektur Yomi yang merasakan ada kejanggalan dari pertama tim itu dibentuk pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada detektif Gutak, di mana dia meminta penjelasan soal koneksinya dengan bos besar mafia yang sebelumnya ternyata menghubunginya secara langsung alih-alih menghubungi nomor darurat resmi kepolisian. Inspektur Yomi menduga kalau itu semua ada kaitannya dengan pemilihan ketiga tahanan spesial yang direkrut untuk menjadi tim khusus di bawah kepemimpinannya. Namun karena detektif Gutak sama sekali tidak menghiraukannya, Inspektur Yomi akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada Kepala Polisi 6. Sayangnya dia juga tidak mendapat jawaban dari Kepala Polisi 6 dan justru disekak agar tidak banyak tanya dan bertindak sesuai dengan porsi jabatannya di kepolisian yang tidak lebih tinggi daripada detektif Gutak. Singkat cerita, beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, tim detektif Gutak kembali dipanggil dari penjara untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan di mana korbannya kali ini adalah orang terdekat Tae-su yang sudah dianggapnya sebagai paman sendiri. Setelah melihat luka yang ada pada jasad almarhum, Tae-su langsung yakin kalau pelakunya adalah seorang profesional seperti dirinya, bahkan salah satu dari 5% yang terbaik di seluruh Korea. 상박대 동맥은 상박대 동맥이 끊긴 채 5개밖에 없는 혈관이야. 예상치 못한 위협의 소원은. Berdasarkan informasi tersebut, detektif Gutak akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Jaksa Oh bergabung dengan timnya karena menilai pengalamannya akan banyak membantu mereka mengungkapkan siapa pelaku dan orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Lalu saat Jaksa Oh datang ke markas untuk memperkenalkan diri dan bertemu dengan Jungmun, akhirnya diketahui kalau ternyata dia juga adalah jaksa yang dulu menangani kasus Jungmun, sekaligus orang yang pertama kali mendiagnosanya sebagai seorang psikopat. 오랜만이에요, 정훈 씨? 10점 만점에 38점이라. 사이코패스네, 이정문 당신. Kedatangannya itu juga membawa kabar dari tim forensik yang telah berhasil menemukan petunjuk dari kasus pembunuhan yang sedang mereka tangani. Mereka telah berhasil melacak sidik jari dari senjata yang ditemukan di lokasi kejadian, di mana sidik jari itu ternyata adalah milik adik angkat dari Tae-su yang sebelumnya diperlihatkan bekerja di lapangan tembak. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera pergi menuju tempat tinggal orang tersebut. Sayangnya, begitu mereka sampai di sana, orang tersebut sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan terindikasi melakukan on-call. Namun Tae-su tidak mempercayai hal itu begitu saja karena saat terakhir bertemu, adiknya tampak baik-baik saja dan bahkan sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Dia juga berkata kepada detektif Gutak kalau si pembunuh merekayasa aksinya seperti sebuah kecelakaan atau menjebak seolah-olah balas dendam, di mana itu semua tepat seperti apa yang telah dia lakukan sewaktu menjadi seorang profesional.
Sebenarnya, Taesu sudah punya gambaran siapa orang yang menghabisi pamannya, dan dia pun yakin kalau orang itu jugalah yang telah menghabisi adiknya, yang kalau dilihat dari pilihan senjata yang digunakan ditambah metode untuk mengeksekusi adiknya, pelakunya tidak lain adalah orang terdekat Taesu yang sama-sama berprofesi sebagai seorang profesional. 정산은 하고 가야지. 범인 하나 만드는 건 일도 아니니까. 그게 여의치 않으면 원한, 지정, 얼굴에 상처 준다고 칼 몇 번 맞는다고. Sampai di sini, Taesu pun meminta detektif Kutak untuk tidak ikut campur dan membiarkannya menyelesaikan kasus itu sendiri. Karena menurutnya pelaku adalah orang yang sangat berkomitmen, fokus, dan tidak pernah segan untuk menghabisi nyawa orang lain. 내가 상박대동맥을 정확히 찔렀다. Singkat cerita, setelah mencari info dari seorang penghubung, Taesu akhirnya mendapatkan nama seorang makelar penyedia jasa pembunuh bayaran yang ternyata adalah orang yang sama yang sempat memberinya orderan untuk menghabisi Jungmun. Taesu lalu pergi menemui orang tersebut dan memaksanya untuk memberitahukan semua yang dia tahu tentang orang yang dia cari. Dari sini baru diketahui kalau ternyata dia memerintahkan orang tersebut untuk menggantikan Taesu menghabisi Jungmun. Dan dia juga yakin kalau hal itu ada hubungannya dengan pembunuhan yang dilakukannya terhadap paman dan adik Taesu. Di mana dia berpendapat kalau orang itu dengan sengaja menghabisi paman dan adik Taesu hanya agar satu persatu orang yang ada di sekitar Jungmun lengah dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sisi lain, Jungmun yang saat ini sedang bersama dengan Donli lagi-lagi didatangi sekelompok preman yang berniat untuk menghabisinya, di mana orang-orang itu dapat dengan mudah dikalahkan bahkan oleh Donli seorang diri. Mereka menduga kalau orang-orang itu adalah suruhan bos Donli karena yang mereka tahu dialah satu-satunya orang yang sebelumnya berniat untuk menghabisi Jungmun. Mereka pun akhirnya pergi untuk bertanya langsung di kantornya, di mana Donli meminta Jungmun untuk menunggu di luar gedung sementara dia akan masuk dan menanyakan langsung kepada bosnya. Namun sesampainya di dalam, bos besar justru mengaku kalau dia sudah tidak ikut-ikutan masalah Jungmun dan tidak mengirim siapapun untuk menghabisinya. 무슨 말이야? 형한테 정문이 죽이라고 시킨 놈이 누구야? 그 일에서 손 뗐다고. Dan di momen inilah, Jungmun yang sedang sendirian di luar gedung dihampiri oleh seseorang misterius yang langsung menikamnya bahkan tanpa dia sadari. Untungnya tikaman yang dilakukan orang itu meleset sekian senti dari organ vital Jungmun sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Di rumah sakit, Taesu memberitahu detektif Guta kalau dia baru saja menemui makelar yang menjalankan orderan untuk menghabisi Jungmun. Namun dirinya tidak sempat menanyakan siapa orang yang menjadi kliennya karena keburu menerima telepon soal kejadian yang menimpa Jungmun. So mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali menemui orang itu yang sebelumnya sudah ditahan oleh Taesu. 이번 일은 영감 사건이라. Sayangnya, begitu sampai di sana, makelar yang mereka cari sudah tergeletak tidak bernyawa dengan obat-obatan yang berserakan di sekitarnya, di mana Taesu menduga kalau orang itu juga telah dihabisi dan sengaja dibuat agar terlihat seperti overdosis. Dia juga menemukan sebuah HP dengan kode di dalamnya, di mana Taesu pun memutuskan untuk langsung menemui si pembunuh dan meminta detektif Gutak untuk tetap menjaga Jungmun di rumah sakit. 걔도 끝내고 싶겠지. Di sisi lain diperlihatkan si pembunuh bayaran bersama satu orang lain yang sedang menghajar orang yang sebelumnya gagal mengeksekusi Jungmun. Ternyata tidak seperti Taesu yang bisa dibilang seorang assassin independen, orang itu melancarkan aksinya dengan membagi tugas bersama anggota lain, yang mana dia juga tidak segan mengeksekusi rekannya sendiri karena telah gagal menjalankan misinya. 꼭 알아들이고. Singkat cerita, setelah mendapatkan kode dari konter terselubung milik High Table cabang Korea, Taesu pun akhirnya bertemu dengan si pembunuh yang ternyata tidak lain adalah saudara seperjuangannya, di mana mereka dulu sama-sama dibesarkan dan dilatih oleh sang paman bersama dengan adiknya untuk menjadi pembunuh bayaran.
Orang itu pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Tae-su, di mana misinya yang sebenarnya bukan hanya untuk menghabisi Jung-moon, melainkan juga Tae-su. Jadi entah untuk menutupi jejak atau bagaimana, klien yang memerintahkan untuk menghabisi Jung-moon juga membuat kontrak baru untuk setiap orang yang menolak pekerjaan tersebut. 총 3.5초. Oleh karena itulah dirinya dikirim untuk menghabisi Tae-su, dan disinilah paman dan juga adiknya berniat untuk menghentikannya yang membuatnya terpaksa membunuh mereka berdua. Selain itu, dirinya juga mengatakan akan lebih mudah menghabisi Jung-moon jika Tae-su tidak ada di dekatnya. Lalu di saat yang bersamaan, diperlihatkan salah satu rekan dari si pembunuh bayaran itu datang ke ruangan Jung-moon dengan menyamar sebagai dokter, dan beruntung Don-lee yang curiga langsung menghentikan si dokter palsu tersebut yang baru saja akan menyuntikkan racun ke dalam infus Jung-moon. Kembali ke Tae-su setelah ngobrol yang intinya pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka, pertarungan pun langsung dimulai di mana yang awalnya berjalan imbang sampai rivalnya mengeluarkan senjatanya dan mengenai lengan Tae-su. Menyadari hal itu, Tae-su lalu memanfaatkan potongan kayu dan menusukkannya berulang kali ke tubuh rivalnya, di mana ternyata sebelumnya rivalnya memang berencana memberikan kode kepada Tae-su untuk menemuinya, dan dia sengaja mengalah karena teringat dengan kebersamaan mereka dan menyesal setelah membunuh dua orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya. 그런 감정이란 걸 알아버려서 중석에 너까지 보내면 기억하는 사람이 Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, diperlihatkan Jung-moon yang akhirnya tersadar walaupun kondisinya belum benar-benar pulih, namun dia memutuskan untuk langsung pergi begitu mendengar sebuah voice note yang mengatakan kalau orang yang dia cari telah berhasil ditemukan. Diceritakan beberapa waktu yang lalu di sela-sela kesibukannya menangkap penjahat, Jung-moon pernah menyempatkan diri pergi ke sebuah kantor detektif swasta dan meminta mereka untuk menemukan seseorang, yang mana orang tersebut ternyata juga adalah pegawai di kantor tersebut sebelumnya. Jadi dulu saat dirinya belum tertangkap oleh polisi, Jung-moon sempat menyewa salah satu pegawai di kantor itu untuk selalu membuntutinya kemanapun dia pergi. Di mana hal itu dilakukan Jung-moon karena dirinya ingin mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan berantai yang dilakukannya. Karena dirinya sama sekali tidak pernah bisa mengingat apapun setiap melakukan aksinya. Sayangnya Jung-moon tidak sempat bertemu lagi dengan orang tersebut dan lebih dulu dipenjara sebelum dia mengetahui hasil dari penguntitan detektif tersebut. Kembali ke cerita, Jung-moon pun akhirnya sampai di sebuah rumah tempat orang yang dia cari tinggal, atau lebih tepatnya bersembunyi, karena anehnya semenjak Jung-moon di penjara, dia mengaku selalu ada orang yang mengikutinya dan oleh karena itu dirinya jadi sedikit paranoid dan memilih untuk tinggal di tempat terpencil. Begitu menyadari kalau orang yang ada di depannya adalah Jung-moon, detektif swasta itu pun langsung teringat dengan apa yang pernah ditugaskan Jung-moon kepadanya, di mana orang itu mengatakan kalau Jung-moon memang adalah pelaku pembunuhan berantai karena selama dirinya melakukan penguntitan, Jung-moon selalu terlihat di TKP sebelum dan setelah kejadian pembunuhan itu berlangsung. 왜 거길 다시 갔을까? 바퀴벌레 한 마리도 못 죽이는 사람이야. 믿는 사람한테 죽임을 당할 수도. Namun karena tidak mau terlibat terlalu dalam, detektif swasta tersebut hanya mengikuti Jung-moon sampai di luar lokasi dan tidak berani untuk mengecek ke dalam rumah untuk melihat apakah benar-benar Jung-moon yang menghabisi mereka.
Walaupun tidak mempunyai bukti langsung, yang membuatnya yakin adalah Jungmun selalu kembali ke TKP keesokan harinya setelah dia melakukan pembunuhan. Dan saat berada di TKP pembunuhan terakhirnya, Jungmun menyadari kehadiran detektif tersebut dan justru tersenyum kepadanya sambil berkata kalau dia memang telah membunuh orang-orang tersebut. 그때 너 정말 무섭더라. Untuk meyakinkannya, detektif itu lalu menyerahkan semua berkas hasil penyelidikan termasuk foto-foto di TKP kepada Jungmun, di mana salah satunya adalah foto sebuah mobil yang dikatakan selalu mengantar jemput Jungmun ke lokasi kejadian. 네가 그 차를 타고 나타난 날마다 Sementara itu, ternyata detektif Gutak sebelumnya telah mengikuti Jungmun dan diam-diam menguping semua pembicaraan mereka dari luar, di mana dia terlihat sangat emosional mendengar tentang aksi pembunuhan terakhir yang dilakukan Jungmun, karena korbannya ternyata adalah anak dari detektif Gutak. 죽였어. 그 먼 길 떠나는 딸내미란 인간이 오직 못났으면. Jadi ternyata inilah alasan detektif Gutak memilih napi-napi tertentu sebagai timnya, di mana saat kematian anaknya, dia bersumpah akan mendedikasikan seluruh hidupnya yang tersisa untuk mencari dan membalas dendam pelaku yang merenggut nyawa anaknya. Satu-satunya alasan dia tidak langsung menghabisi Jungmun dari awal adalah karena dia belum yakin 100% kalau yang membunuh anaknya benar-benar Jungmun. 물보내려고 하지 말고 나도 모르게 당긴 거니까. Lalu mendengar percakapan Jungmun dan detektif swasta barusan akhirnya membuatnya gelap mata dan di saat itu juga berniat untuk langsung menghabisi Jungmun. Untungnya Inspektur Yomi dan yang lainnya datang menjemput Jungmun untuk diantarkan kembali ke rumah sakit sebelum detektif Gutak menembakkan pistolnya yang telah diarahkan pada Jungmun. 왜 그랬어요, 정문 씨? Detektif Gutak pun langsung menyusulnya ke rumah sakit, di mana dia akhirnya bisa berhadapan dengan Jungmun tanpa ada yang mengganggu. Yang mana di momen pertemuan itu, detektif Gutak sudah agak bisa meredam emosinya ketika Jungmun memberikan sebuah foto mobil dan berkata jika detektif Gutak benar-benar ingin mengetahui kebenaran di balik kematian putrinya, maka dia harus membantunya mencari petunjuk. Namun sebaliknya, jika detektif Gutak hanya ingin melampiaskan amarahnya, maka dia dipersilahkan menghabisinya saat itu juga. 이 차 좀 알아봐줘. 내가 너한테 주는 마지막 기회다. Singkat cerita, detektif Gutak lalu menemui seorang reserse yang cukup dekat dengannya sewaktu masih aktif, di mana dia meminta polisi itu untuk menyelidiki mobil yang ada di foto tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, detektif Gutak pun langsung mendapatkan identitas pemilik mobil yang dicari yang ternyata menjalankan usaha taksi ilegal di kota itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, detektif Gutak langsung mendatangi Jungmun dan mengajaknya untuk bertemu dengan pemilik dari mobil tersebut, di mana orang itu ternyata masih mengenali Jungmun. 왜? 아무것도 몰라. 기본적인 건 뭔가 다시. Lalu mereka pun akhirnya mendapatkan satu petunjuk lagi di mana orang itu ternyata hanya diperintahkan oleh seorang dokter untuk mengantar Jungmun ke alamat yang diberikannya. So mereka pun meminta untuk diantarkan langsung menuju ke klinik dokter tersebut membuka praktek. Begitu sampai di sana, Jungmun sedikit demi sedikit mendapatkan kembali bayangan ingatannya walaupun masih belum jelas dengan siapa dan untuk apa dia mendatangi tempat tersebut. Dan juga di sana mereka tidak menemukan dokter yang mereka cari karena menurut rekan dokter lainnya, orang itu sudah resign kurang lebih 2 tahun yang lalu. 누구시죠? Untungnya dokter yang menggantikannya masih mempunyai alamat tempat rekannya tersebut tinggal, di mana detektif Gutak dan Jungmun pun memutuskan untuk langsung mendatangi alamat tersebut. 김동호 원장님 말씀하시는 건가요? 들어가 보면 알겠지. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka mendapati rumah si dokter yang kondisinya sudah seperti rumah kosong, sama seperti rumah detektif swasta yang sebelumnya didatangi oleh Jungmun, di mana dia seolah-olah sedang menyembunyikan keberadaannya. Untungnya mereka datang bersamaan dengan Pak Dokter yang juga baru sampai di rumah, yang mana membuatnya langsung terkejut begitu melihat Jungmun berada di hadapannya. 이정문
Tanpa pikir panjang, orang itu pun langsung lari dan berusaha kabur dari tempat tersebut yang untungnya berhasil ditangkap oleh detektif Kutak yang mengejarnya dengan menggunakan jalan pintas. Namun hal mengejutkan terjadi di mana Jungmun yang menyusul dari belakang justru menyerang detektif Kutak menggunakan tongkat setrum yang dibawanya karena dia khawatir kalau faktanya memang benar-benar Jungmun yang telah menghabisi orang-orang tersebut, detektif Kutak akan langsung menghabisinya di tempat.